Terkadang rasa cemburu tidak mengenal siapa, kapan, dan di mana. Tak jarang rasa cemburu pun mengakibatkan luka, bahkan duka. Islam mengajarkan pentingnya memiliki kepercayaan dan keyakinan kepada takdir. Memahami bahwa segala sesuatu yang terjadi adalah ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penerapan nilai-nilai Islam dalam mengendalikan rasa cemburu dapat memberikan fondasi yang kokoh untuk kehidupan bersama yang bahagia dan sejahtera. Lantas, bagaimana Islam mengajarkan kita untuk mengendalikan api cemburu agar tidak berujung luka dan duka? Cemburu. Pernah cemburu? Sama siapa? Suami lah. Sama siapa lagi? Cemburu dengan uang suami, apa hati suami? Iya. Ini berat banget bahasannya. Nah, baik, yang tadi kita saksikan adalah contoh seorang mertua pun ternyata bisa cemburu dengan menantunya. Mungkin karena anaknya yang lebih memilih istrinya ketimbang orang tuanya. Nah, gimana sih kita menata hati kita supaya nggak cemburu, supaya kita ngerti banget porsi masing-masing. Untuk itu langsung kita simak. Oh, sebelum kita simak, saya mau tanya dulu sama ibu-ibu. Ada nggak ibu-ibu yang mau curhat atau mungkin mau cerita pengalaman cemburunya? Ya, siapa? Angkat tangan. Ya, silakan ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dan yang saya muliakan Bapak Ustadz semuanya. Ya. Saya ingin bertanya Ustadz. Nama ibu siapa? Perkenalkan, mohon maaf Ya. terlupa. Saya Ibu Ambar Ibu dari Majelis Taklim Al Inayah RT 4 Harjamukti Cimanggis. Oh, Masya Allah, siap. Pertanyaannya Bu. Di zaman sekarang ini banyak berita entah di TV, entah di internet yang saling cemburu dan saling menganiaya, entah itu sesama teman, sesama keluarga, sesama tetangga. Nah, yang saya tanyakan, boleh enggak kalau kita umpama dianiaya, kita membalas balik menganiaya? Itu saja. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dianiaya boleh nggak tak aniaya balik gitu ya Bu ya. Apalagi gara-gara cemburu buta ya. Silakan Ustadz Fadol. Bisa dibahas pertama videonya atau nanti bisa boleh juga pertanyaan Ibu. Fadol Ustadz Aswan. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau pertanyaannya tentang aniaya, boleh nggak saya aniaya balik? Ya. Bu, pemirsa, namanya aniaya adalah perbuatan yang dilarang oleh Allah. Tapi namanya perempuan ya, entah itu merasa dianiaya oleh mertua, oleh suami, oleh siapa lagi Bu? Terus banyak banget. Banyak. Nah, ketika kita tanyakan hal ini kepada ulama, boleh nggak kita aniaya balik? Ulama memberikan jawaban indah. Yang pertama, ulama mengingatkan kepada kita kembali bahwa aniaya adalah perbuatan zalim. Ya, perbuatan yang gelap, durhaka, tidak disukai oleh Allah dan Rasulnya, dan manusia pun tidak menyukainya. Bagaimana bila kita merasa kita punya hak untuk menganiaya balik? Ulama mengajarkan kepada kita tidak ada yang paling tinggi amalan dan ibadah seorang hamba kecuali dia bersabar atas perbuatan saudaranya. Apalagi keluarganya, yang mohon maaf baik buruknya adalah keluarga kita. Selain itu ada juga ulama yang memberikan jawaban boleh, dengan catatan kamu boleh membalasnya dengan yang setimpal atau serupa, tapi nggak boleh berlebihan. Pertanyaan ulama, emang ada orang ngebales nggak berlebihan? Nah, dari apa yang disampaikan oleh ulama,
Saya sampaikan kepada seluruh yang hadir juga pemirsa, silakan pilih yang mana. Udah tegang banget. Iya, saya lagi mikir mau pilih yang mana jadinya gitu. Silakan Kiai Abdullah Samsul Arifin, beliau ini juga ketua LDNU, ya, PBN ya, PBNU, dan mungkin hari ini kita juga bisa melihat perspektifnya nih, seperti apa dalam menghadapi permasalahan cemburu ini. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, fa in uqibtum fa'aqibu alaihi bimisli ma uqibtum bihi wa la in sabartum fahuwa khairul lis-sabirin. Jadi yang tadi disampaikan oleh Kiai Aswan, kalau seumpama kita disakiti, kita dianiaya, boleh kita membalas sesuai dengan apa yang dilakukan. Kalau kita ditempeleng, kita boleh menempeleng. Tapi kalau kita ditempeleng kemudian kita menjotos, itu tidak boleh. Karena melebihi. Ya. Tetapi ujungnya ini yang harus diperhatikan. Wala in sabartum, kalau kalian sabar seperti yang disampaikan tadi, itulah yang terbaik. Ya. Makanya di dalam Islam itu salah satu akhlak yang mulia adalah ihsan. Ihsan itu kata Imam Nawawi, laisal ihsan an tuhsina ila man ahsana ilaik, walakinnal ihsana an tuhsina ila man asaa ilaik. Ihsan itu bukan berbuat baik kepada orang yang pernah berbuat baik, tetapi ihsan siap berbuat baik kepada orang yang pernah berbuat jelek. Allah. Jadi ketika kita dizalimi kemudian kita membalas kebaikan, maka itulah sifat yang paling terpuji. Allah. Kalau kita disakiti kemudian kita menyakiti, itu pembalasan, namanya mukafaah atau mujazaah. Tetapi kalau kita diperlakukan secara baik kemudian kita balas dengan kejelekan, itu adalah akhlak yang tercela, itulah zalim tadi. Karena apa? Air susu dibalas dengan air tuba. Akhlak mulia kita di mana? Ketika kejahatan, kejelekan dibalas dengan kebaikan. Nah, kalau yang terkait dengan video tadi itu kebetulan Ibu, saya dapat bocoran setelah tadi dengar lokasinya, itu tetangga desa dengan saya. Oh. Itu tetangga desa dengan saya. Iya. Iya. Tetapi di situ nanti mungkin bisa dibahas. Di situ ada satu hal bahwa apa yang dilakukan kecemburuan oleh mertua kepada menantu itu adalah kecemburuan yang berlebihan selama tidak menemukan tanda-tanda atau bukti yang mengarah kepada hal-hal yang dilarang oleh agama. Karena mertua dengan menantu itu dalam pandangan hukum Islam itu adalah mahram. Termasuk yang diperbolehkan untuk bareng, kalau kemudian motifnya hanya karena membonceng kemudian menimbulkan perilaku aniaya, itu adalah suatu sikap yang berlebihan, kecuali memang ada indikator yang mengarah pada hal-hal yang tidak benar. Baik. Seperti itu. Baik, terima kasih banyak Kiai. Wah, ini pembahasannya menarik ya Bu ya. Kalau misalnya boleh orang jahat sama kita, kita jahatin balik boleh. Tapi juga ada saran lagi, kalau emang dijahatin balas dengan kebaikan, itu namanya ihsan, perbuatan yang lebih baik. Nah, Iya. tapi pertanyaannya Ustadz, kalau diselingkuhin boleh nggak kita selingkuh balik? Nah, tapi nanti jangan dijawab. Jangan. Ibu langsung nah. Jangan. Silakan Kiai Munawir Ngacir, Fadol. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika kita berbicara cemburu, setiap manusia mah ada yang boleh cemburu, ada yang tidak. Ketika tetangga kita pinter, pandai, itu boleh cemburu dalam hal tarbiyah pendidikan. Tapi kalau hal materi itu kita sudah menerima qada bil ridho. Jadi ketentuan Allah yang sudah berikan kepada kita kudu diterima. Tadi guru kita Gus Aap, Masya Allah luar biasa. Masa susu dibalas air? Tuba. Susu dibalas air susu. Oh iya benar. Iya. Ngelihat mama kan udah manis, makanya susu manis. Iya. Bisa aja Kiai. Karena di dalam ilmu fikih dijelaskan wad'u syai'in ala syai'. Jadi kalau menempatkan sesuatu harus pada tempatnya. Kalau nggak pada tempatnya akhirnya zolim. Kalau orang kulon mengatakan the right man the right place. Paham apa kagak Bu? Kagak. Ya, sama. Orang kulon ngajain the right man in the right place. Maksudnya iya. apa?
Maksudnya ketika kita meletakkan sesuatu harus pada tempatnya. Tempatnya. Oke. Insya Allah mudah-mudahan rumah tangga kita tidak ada rasa kecemburuan. Ruan. Mudah-mudahan Ibu Painem, Ibu Paijo, Cakep. Ibu Satinem, Ibu Suminem. Cakep. Itu nama-nama orang. Ya. Baik, terima kasih guru-guruku. Habis ini kita bahas lagi ya tentang kecemburuan. Kayaknya ibu-ibu langsung pada gabung semua di depan TV ya. Baik, seperti apa bahasan kita dan ayat-ayat apa yang mengulas tentang rasa cemburu ini di dalam Al-Quran. Hanya di sini, di Cahaya Hati Indonesia.